advisory information dari KB Valbury Sekuritas. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas topik yang menurut saya pribadi sangat untuk kita bahas, yaitu how to make money in the market. Dan kita akan langsung bicara nih dengan ahlinya, Ko Hengki Adinata. Sebelum kita, Pak Hengki sudah join ya? Halo, selamat malam Pak Rizky. Suara saya terdengar jelas Pak Hengki? Oh jelas, sangat jelas Pak Rizky. Oke. Gimana Pak Hengki kabarnya pada hari ini? Baik, masih baik. Market masih oke. Oke ya. Cerah sekali nih Pak Hengki, kayak banyak dapat beggar lagi di hari ini. Dapat cuan sudah bagus. Oke, Hengki. Sebenarnya thank you so much sudah menyempatkan waktu Pak Hengki untuk diskusi dengan KB Valbury Sekuritas pada malam hari ini. Sesuai dengan topik yang akan kita bahas ya Pak Hengki ya, how to make money in the market. Menurut saya pribadi kan ini topik yang sangat fundamental ya mungkin Pak Hengki di tengah kondisi market yang sangat volatile dan juga menyimpan banyak kemungkinan ya untuk kita mendapatkan banyak profit dari transaksi saham. Tapi mungkin poinnya kan lebih ke arah dari sekian ratus saham yang diperdagangkan di market ya Pak Hengki ya. Gimana caranya nanti kita bisa memilih saham yang paling tepat menurut metode yang Pak Hengki pelajari selama ini ya, agar nanti bisa membantu teman-teman investor semuanya dalam mendapatkan keuntungan ataupun money yang bisa didapat dari transaksi di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya mungkin boleh kita highlight sedikit nggak Pak Hengki untuk perdagangan hari ini kan market masih cukup menguat ya Pak Hengki ya, 0,5% di 7125, di mana hari ini juga masih didominasi saham GoTo ya, mungkin yang perdagangannya masih sangat tinggi, 1 triliun lebih. Ada juga BRBT, Big Banks juga ada, BCA-BRI. Ada sedikit review nggak Pak Hengki untuk perdagangan hari ini Pak Hengki? Perdagangan hari ini ya, to be honest, GoTo itu sebenarnya bagus. Nah, ini mungkin langsung kita sambil sharing aja ya Pak Rizky ya, kalau boleh gitu. Nah, GoTo itu sebenarnya dari kemarin ketika orang panik selling segala macam yang sebelum hari ini ya, yang hari digebuknya sampai minus 20%, itu saya sudah ngincar GoTo di 80-an gitu ya. Dan either kemarin itu mau pasang antrian di 82 atau tidak, saya bingung. Walaupun hari ini tercapai, seharusnya kalau saya pasang sih dapat barang 82 di bottomnya. Cuman harus kenal karakter. Kenal karakter itu apa? Sebelum hari ini, hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya sering sangat volatile lah dalam tanda kutip, sering digebuk, sering digocek gitu GoTo. Nah, karena sering digocek, sering digebuk gitu kan, wah pas dia rally dapat banyak, pas digebuk digocek kan bete gitu kan. Nah, itu sangat mempengaruhi psikologi kita dalam trading. Karena dia mempengaruhi psikologi kita dalam trading ya, menurut saya hindari kalau misalnya benar-benar sudah mengganggu psikologi, karena trading itu sangat nggak baik kalau balas dendam sistemnya. Nah, karena GoTo saya skip gitu ya kan. Nah, saya teksnya yang lain. Yang lain itu apa? Yang saham Pak Prayogo gitu ya kan. Saya juga minta saham Pak Prayogo gitu. Selain Pak Prayogo, kami dapat ya bank digital gitu. Jadi kalau bursa kita sih mungkin likuiditasnya nggak sebesar saham, nggak sebesar US ya. Jadi ketika sahamnya yang ramai itu aja semua ramai. Contoh hari ini bank digital, Arto-nya perform, semua perform, BBYB perform, Agro perform, bahkan ada bank-bank digital mini juga yang nggak jelas di spamming gitulah ya, tandanya ya ada ya mungkin market maker kecil mau berusaha untuk membantu. Jadi ya gitu untuk bursa kita. Betul Pak Hengki. Tadi Ko Hengki sudah mention juga tuh ya, ada bank-bank digital mini yang dulu sempat rame, sekarang juga udah mulai ikutan gerak juga ya Pak Hengki. Mungkin tadi ya dimotori BBYB, ada BBHI, BGTG juga ada mulai pergerakan yang cukup signifikan ya Pak Hengki ya dari sisi volumenya ya. Betul. GoTo, iya. GoTo dibilang bagus, enggak juga gitu ya. Palingan besok udah... Oke, Pak Hengki. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, Pak Hengki, lebih detail. Kayaknya agak delay ya Pak Rizky ya.
Oke. Oke. Agak delay ya Ko Hengki ya? Udah jelas belum Ko Hengki dengar suaranya? Suaranya sih jelas, cuman agak delay doang sih Pak. Oh, agak delay ya? Oke. Oke, Ko Hengki, mungkin ada banyak nih beberapa viewers kita yang join di IG Live pada malam hari ini yang mungkin perlu diinfokan lagi nih tentang experience Ko Hengki sendiri di market seperti apa gitu. Mungkin dari kapan Ko Hengki sudah mulai terjun di dunia market ya. Kira-kira apakah selama ini Ko Hengki lebih banyak bet atau good experience ya di market? Mungkin sedikit diceritakan Ko Hengki seperti apa? Saya market itu pas COVID gitu. Jadi pas COVID tentunya untung gitu ya. Tapi perlu digarisbawahi untungnya bukan karena skill. Untungnya itu pure karena luck gitu. Jadi ketika indeksnya rebound ya beli apapun gitu ya kan. Yang asal klik yang sahamnya bagus dalam tanda kutip perusahaannya berada ya pasti cuan seperti gitu. Nah terus lumayan gede berlipatnya, grow-nya gede, tapi grow-nya gede tersebut hilang lagi gitu. Hilang lagi di mana? Hilang lagi ya main gitu, trading sendiri. Kenapa? Karena kita nggak paham. Nah dari itu ya tentu ya duitnya hilang lagi lah gitu, kembali lagi ke market, terus top up trading. Nah terus setelah fase untung karena luck gitu ya, dan rugi habis. Nah, masuk dalam fase saya sideways gitu. Saya sideways, saya cuan gede, hilang juga. Cuan gede, hilang juga. Artinya apa? Artinya ya nggak terproteksi. Nah, kalau cuan gede, loss gede juga artinya risk and ratio-nya 1:1, saya berani bilang gitu. 1:1. Artinya kita cuan, waduh, saya cuan 10 juta, kita cut loss-nya juga 10 juta gitu ya kan. Ya kita nggak disiplin cut loss, nggak tahu kapan waktunya cut loss yang tepat. Nah itu bikin kita 1:1. Jadinya saya portofolio bulanannya itu sideways. Terus masuk ke fase berikutnya kalau saya gitu. Fase berikutnya ya, saya dalam tanda kutip uptrend ya. Uptrend itu tiap bulan mau indeksnya ya bersyukur ya, mau indeksnya sejelek apapun masih berhasil close di hijau. Dalam artiannya ada growing equity dari bulan sebelumnya pasti gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini, 1-2 tahun ini ya tiap bulan itu pasti close-nya hijau gitu. Nah itu ya dalam artinya kita sudah mainin tips and trick gitu, main skill gitu. Nah jadinya itu sih perkembangan saya. Dan kalau ditanya banyak good experience atau bad experience, for me semua itu experience. Tinggal kita mau nanggapnya itu sebagai apa. Tentu dari kerugian tersebut pasti ada rasa sakit-sakitnya, tapi kerugian tersebut ya kita juga banyak belajar gitu ya. Always two way lah, kamu mau give up atau mau learn something from it and evaluate gitu ya kan. Ya kalau saya kebetulan saya cintanya sama saham gitu, jadi ya pasti mau evaluasi terus berkembang terus. Itu sih Pak. Jadi semua ya good experience gitu. Oke. Ya, betul sekali Ko Hengki ya, karena beberapa orang juga mungkin agak sedikit punya pengalaman buruk juga dengan pengalaman di market tentunya, karena ada beberapa bad experience. Tapi seperti yang Ko Hengki bilang tadi, bad experience sendiri juga terkadang kita bisa mengambil pelajaran ya Ko Hengki ya, dari bad experience yang tadi Ko Hengki rasakan itu, kita harus mengambil pelajarannya ke depannya jadi tidak terulang lagi ya Ko Hengki ya. Dan tadi juga kayaknya sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa ya mulai dari konsistensi, terus mengambil sisi negatif dari yang sebelumnya untuk terus dirubah ke depannya. Ya terlepas daripada saat COVID pada waktu itu ya mungkin tentunya Ko Hengki juga sudah learning by doing-nya sudah mulai dapat pattern-nya ya Ko Hengki ya. Benar Pak. Karena nggak ada yang ngajarin, jadi ya guru terbaik ya pasti pengalaman itu sendiri gitu. Oke, Ko Hengki. Ya, betul. Oke, berarti sekarang Ko Hengki sudah full time trader ya sekarang ya, Ko
Koengki? Udah fokus di market aja ya setiap hari dari jam 9 sampai jam 4.15 ya? Iya, betul. Dari ketika pertama kali saya trading, which is COVID, gitu ya kan, saya sudah bisa dibilang full time, gitu. Langsung pantengin terus-terusan tiap hari. Oke. Oke, Koengki. Koengki kan juga sekarang nih di saat yang bersamaan menjadi founder dari Remora Academy ya, Koengki ya. Boleh juga diceritakan nggak Koengki ke kita? Ini apakah dimulainya juga sama ketika pertama kali Koengki mulai terjun ke market, sama mungkin story behind untuk pembentukan Remora Academy ini seperti apa Koengki ya? Oke, kalau Remora Academy ini pertama ya trading sendiri gitu ya kan, trading sendiri, terus ada sama beberapa orang dekat doang lah, dalam artian ya kita sharing-sharing ilmu, tukar-tukar ilmu. Cuman ada satu orang namanya Mbak Ayu gitu ya, karena dia yang pertama nge-urge gitu, bukan ngepaksa lah ya, meminta untuk ngajarin gitu. Dalam konteks kalau Remora Academy ini sih, saya ngajarin apa yang saya pakai yang max money gitu ya kan. Nah, cara saya tuh A, B, C, D, E, ini loh yang saya pakai, saya kombinasiin benang merahnya, kesalahan-kesalahan saya apa, jadi ya dari sana ya make money-nya gitu. Kok bisa? Karena tiap bulan saya bersyukur ya, tiap bulan itu closing-nya hijau gitu, selalu hijau, mau besar mau kecil gitu ya kan, hijau. Kalau indeksnya merah sedalam apapun, hijau gitu. Cuman ya hijaunya nggak tebel. Tapi kalau indeksnya mendukung banget, waduh, itu hijaunya bisa enak lah, bisa senyum sendiri untuk kitanya, seperti gitu. Dan kalau sekarang saya ngajarin ya, ngajarin. Nice, Koengki. Jadi hampir tiap bulan portofolionya ditutup hijau ya? Iya. Kalau sekarang ini saya ngajar, setiap kali saya buka batch itu bersyukur juga masih rata-rata di atas 100-an orang. Walaupun ada survei ya gitu ya, kalau dari 100% orang gitu ya kan, bisa dapat 5% saja feedback yang bagus, yang benar-benar menggunakan useful, itu sudah memenuhi standar gitu. Walaupun dari 100-nya pas 100%-nya itu nggak semua orang perform gitu ya, ada yang nggak paham, ada yang masih lost gitu. Cuman kalau sekarang sih saya mau berusaha nge-guide dalam artian saya mau pantengin gitu, karena orang bilang profit, profitnya karena apa nih? Karena kamu benar atau karena kamu beruntung atau apa? Jadinya kalau sekarang kan kerjasama dengan Valburi kan, mau ada program ini gitu kayak. Nah, saya nggak mau kamu profit aja, saya mau kamu tuh benar. Kenapa? Karena itu yang membekali kamu ke depannya. Seperti itu. Jadi nggak ketergantungan lah, nggak jadi parasit, kurang lebih seperti itu. Ya. Betul. Oke, berarti Koengki itu betul-betul memastikan ya seluruh member yang ada di Remora Academy itu portonya growth tidak hanya sekedar growth ya, jadi betul-betul paham dengan tools yang harus dipakai itu seperti apa, metodenya seperti apa, seperti yang sudah Koengki ajarkan di setiap batch-nya itu ya, Koengki ya? Iya, benar. Kalau untuk pantengin semua sih enggak ya, cuman saya berusaha karena saya sendiri gitu. Saya trading, saya butuh analisa, saya butuh jaga orang, saya butuh ngajar juga gitu kan. Itu cukup memakan energi gitu. Jadi ya nggak bisa semua, cuman saya berusaha sebisa mungkin ya yang bisa dijangkau saya jangkau, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah itu menjadi suatu ilmu yang mungkin banyak orang ingin dapatkan juga nih dari acara kita pada malam hari ini, Koengki. Bagaimana Koengki di tengah kondisi market sekarang ini kira-kira lebih tepat harus menggunakan metode apa ya yang sesuai dengan expertise Koengki selama ini gitu. Karena kita selama ini kan juga mengenal Koengki itu sebagai salah satu trader yang lebih ke arah swing atau juga scalping juga
tentunya sangat sering juga Ko Hengki lakukan ya di tengah kondisi market yang tentunya sangat mendukung seperti belakangan ini. Nah, kira-kira seperti kondisi market ini, menurut Ko Hengki sendiri apakah lebih tepat scalping, jadi harus setiap hari kita in and out at the same day, atau ada beberapa saham yang kelihatannya bisa kita coba hold untuk kita cari maximum return di swing tradingnya, Ko Hengki? Kalau saya disuruh memilih salah satunya, saya nggak mau milih salah satunya. Kenapa? Karena bagi saya dua-duanya bisa dipakai. Gimana cara pakai dua-duanya? Contoh, saham, nggak apa-apa saya mention sahamnya ya, cuman saya nggak, maksudnya saya udah di bawah gitu, jadi kalian jangan beli karena wah Hengki mention, cuman emang masih ada upside-nya. Contoh saham yang sering saya main gitu adalah saham brand, cuan, BRPT saya sering main. Cara mengakalinnya, dipanggil ini swing atau scalping, ya bagi saya nggak peduli metode apa, yang penting bisa make money fast, make money ya banyak dan cepat gitu. Itu kan yang penting kan, bukan metodenya apa yang penting. Nah, kalau saya sih belinya 2 account. Jadinya contoh kayak Valburi kan bisa buka nih, kayak contoh Hengki. Dan Hengki bisa 2 kode, satu yang kodenya L, satu kodenya X, tapi sama-sama Hengki, tinggal diklik doang beda. Nah, saya biasa sikat dua-duanya gitu. Yang swing, ya udah biarin swing. Anggap aja itu bonus tahunan gitu ya kan. Sampai waktunya patah tren atau distribusi kita jual. Nah, yang scalping ya kita cari mungkin jangan bilang ya. Tapi saya bukan tipikal 1-2 tik TP gitu. Saya benar-benar sampai nggak bisa gitu. Rata-rata 7%, 8% ya. Kadang kalau mentok sampai arah ya sampai TP gitu. Bahkan di arahnya saya tambahin seperti itu. Jadi itu sih kalau style saya ya. Jadi saya mengkombinasikan kedua. Oke, betul Ko Hengki. Jadi lebih ke arah mix ya antara swing dan juga scalping, dan juga kebetulan difasilitasi juga tadi di mana di KB Valburi Sekuritas juga memungkinkan untuk membuka rekening double ya. Yang satu jadi bisa dimanfaatkan untuk tujuan scalping, yang satu untuk tujuan swing ya Ko Hengki ya. Iya. Tapi yang harus digaris bawahi, Ko Hengki juga tadi ada salah satu viewers yang sudah mulai bertanya juga nih Ko Hengki, dengan dari salah satu saham yang sudah Ko Hengki mention tadi ya, karena tadi Ko Hengki mention BRPT, brand, cuan gitu. Nah tadi ada yang sudah bertanya nih Ko Hengki, specifically ke BRPT nih Ko Hengki, apakah sudah selesai atau belum ya Ko Hengki kenaikannya nih? Kalau view saya ya BRPT belum. BRPT view saya ya dari sebelum saham ini, bukan sebelum saham ini ya, saya terakhir beli saham ini itu di 1020-an yang swing saya gitu ya, 1020 sampai 1040 gitu, 1040 sampai 1020. Nah kalau view saya BRPT belum selesai. BRPT view saya itu mungkin main di atas 2000 gitu. Saya masih cukup optimis kalau saham ini main di atas 2000. Nah, saham BRPT. Nah, dan untuk melanjuti yang tadi ada garis besar yang penting ya gitu. Yang orang itu saya takut keliru gitu orang, karena kalau nggak digaris bawahi. Yaitu ketika kamu plannya beli scalping, jadikan itu scalping. Jangan kamu rencana beli scalping, diguyur, terus tiba-tiba kamu, udahlah, saya swing aja. Wah, itu nggak boleh. Itu udah merupakan tanda-tanda kamu cepat lambat akan mati di market. Karena kalau di market ya, bagiku hukumnya sangat instan ya. Selagi kamu benar, kamu dikasih profit. Kalau selagi kamu nggak benar, gitu, mainnya udah ngaco, gitu, wah langsung disikat gitu sama market. Jadi market itu karma instan gitu. Menurutku ya kamu profit nggak profit itu karena dirimu, bukan karena yang lain gitu. Nah tentu ya orang lain cuma bisanya sharing, ngajar, gitu, tekankan, gitu. Fokusnya di sini, fokusnya di situ. Tapi ya semuanya kembali lagi ke tanganmu, karena ya enter semua itu diri kita sendiri seperti itu.
Oke. So, untuk KB Friends nih dan juga rekan-rekan semuanya, seperti yang tadi Ko Hengki sampaikan ya, rule yang paling penting itu disiplin berarti Ko Hengki ya. Kalau kita sudah menetapkan salah satu account untuk kita scalping, ya kita harus stick to the plan ya Ko Hengki ya. Kita harus betul-betul untuk scalping. Ketika diguyur atau sampai market ada penurunan, ya kita harus take the risk untuk terus melakukan scalping di account itu. Begitupun sebaliknya Ko Hengki ya. Selama kita sudah menetapkan target untuk swing sampai mencapai at certain level untuk kita take profit, ya kita harus keep ya Ko Hengki ya. Karena kita sudah memiliki plan yang untuk kita lakukan swing trading itu ya Ko Hengki ya. Betul. Jadi tetap yang paling susah orang-orang itu mengeksekusi plannya gitu. Orang tahu belinya di harga 100, TP-nya di 120, cut loss-nya let's say di 95. Emang ya sometimes ada beberapa faktor ya, contoh likuiditas saham. Kalau misalnya bid-nya hilang itu emang pusing gitu kan. Nah, tapi mostly emang susahnya itu adalah mengeksekusinya gitu. Contoh udah sampai di 120, udah waktunya Anda PP, Anda bilang, ih udah 20% nih, kayaknya bisa deh gitu. Dan ya ujung-ujungnya nggak jadi untung gitu. Mostly sih saya lihatnya karena kayak itu ya, gitu. Nggak stick to the plan aja gitu. Ya. Oke. Ya, betul. Oke. Kita udah tahu ya tadi ya bahwa Ko Hengki itu memang mengkombinasikan antara swing dan juga scalping Ko Hengki. Nah, untuk sampai ke level analisa swing atau scalping itu, bagaimana Ko Hengki sendiri dalam menentukan saham-saham yang Ko Hengki mau beli nih dalam setiap harinya perdagangan di market Ko Hengki? Apakah Ko Hengki juga memperhatikan faktor-faktor lain, misalnya seperti bandarmologinya atau mungkin saham-saham yang hanya based on liquidity di market, mana yang paling liquid itu yang Ko Hengki beli, atau Ko Hengki juga lihat fundamental analisisnya juga atau ke technical mungkin Ko Hengki? Boleh di-share ke viewers kita nggak? Oke. Tadi kebetulan ada yang komen gini ya kan, sabar adalah kunci, disiplin itu wajib, gitu ya Ko Hengki. Nah, disiplin itu wajib, yes. Sabar adalah kunci, no, gitu. Kalau bagi saya gitu. Kenapa? Karena saham-saham yang saya beli, saya maunya langsung naik gitu. Saya benar-benarnya mau langsung naik. Lu gerak nggak gerak, aku buang nih. Nah, intinya kurang lebih seperti kayak gitu. Itu yang bikin growing di portofolionya bagi saya cukup eksponensial lah gitu ya. Dalam 1 bulan bisa beggar, 1 bulan lagi bisa beggar lagi. Nah, jadi saya mainnya seperti itu. Itu satu. Tentunya pasti high intensity. Kalau high intensity itu tidak akan mudah. Karena sepersekian detik kamu harus ambil keputusan. Dan 1 detik kamu ragu, nah ya itu biasanya resultnya sudah beda gitu. Nah, kalau apakah memerhatikan bandarmologinya? Iya, saya memerhatikan bandarmologinya. Sebelumnya, saya lihat flow-nya. Tapi ada beberapa saham yang flow-nya nggak bagus juga bisa naik gitu. Apakah itu boleh main? Boleh. Tapi saya jarang main saham-saham seperti gitu. Kenapa? Karena ya by logic aja ya. By simple logic aja, sahamnya naik, nggak ada isi, artinya mereka mau, dalam tanda kutip, mau jualan. Kayak gitu. Kalau mereka mau jualan, kamu ikut main, artinya win rate kamu sudah nggak 50-50. Kamu sudah di bawah 50%. Karena ada orang yang sudah narik di luar, mau jualan barang ke kamu. Jadi saya nggak main di saham-saham seperti gitu. Nah, itu pasti saya pantengin. Dan saham yang saya cari itu selalu sahamnya ada isi. Gitu. Contoh ya dari cuan gitu. Cuan dari pertama kali dia IPO, saya sudah main. Gitu. Sampai detik ini saya masih main. Brand dari dia IPO, ya nggak dapat barang sih. Cuman ketika dibuka arah saya sudah dapat barang ya. Saya udah main dari sana. BRPT sebelum dia rally di 930-an saya sudah main. Jadi ya saya nggak tahu kepentingannya apa. Cuman ya sekarang kan baru tahu, oh mau push rank dia Pak Prayogo jadi nomor 1, nomor 23 di dunia gitu ya kan ya. Dalam tanda kutip dia mau push rank. Cuman seperti itu ya kita tahunya kemudian hari. Yang penting price discounts everything ya. Harga akan mencerminkan segalanya. Jadi kalau harganya sudah dalam tanda kutip ada sesuatu gitu ya. Nah biasanya dia ada sesuatunya apa kita nggak tahu. Justru kita harus baca flow-nya seperti itu.
Ketika kamu udah tahu ada sesuatu, ya mostly ya kamu kena cuci piring gitu. Contoh Goto, gitu kan. Keluar news, TikTok beli Goto. Bukan beli Goto sih, TikTok beli Tokopedia lewat Goto. Nah, tiba-tiba ya minus 20% gitu kan. Orang udah stres, orang cut loss, hari ini ditarik gitu ya, sakit hati ya kan. Ya pusing kepalamu. Ya iya, pusing gitu. Tapi ya gimana lagi, itulah saham. Tapi ya, itu karena saham begitu, volatilitasnya bagi saya di Indo ya, volatilitas Indo itu agak kurang masuk akal gitu. Tapi dari kurang masuk akalnya volatilitas Indo enak, kamu bisa peluangnya semakin besar. Tapi resikonya tentunya selalu berbanding lurus dengan peluangnya. Dan apakah saya pantengin fundamental? Enggak, sama sekali saya enggak ngerti fundamental. Saya cuma tahu per PBV itu doang gitu. Sisanya saya nggak tahu seperti gitu. Oke, Koenki. Ya, tadi kita udah dengar ya bahwa Koenki itu juga memperhatikan bandarmologi, tentunya saham-saham yang secara flow masih sangat mendukung ya Koenki ya. Tadi Koenki sudah mention ada mulai dari brand, ada dari BRPT. Jadi tentunya saham-saham yang memang secara flow-nya juga sangat mendukung ya Koenki ya. Apalagi kondisi sekarang volumenya juga masih mendukung gitu. Jadi ya stick dengan saham-saham yang seperti itu ya Koenki ya. Kalau enggak, saham-saham yang punya kepentingan, yang jelas kepentingannya, contoh waktu itu sahamnya NTBK. NTBK saya koleksi itu udah bulan Oktober, sekitaran bulan Oktober saya koleksi. Di sekitaran 55 sampai 63 saya koleksi. 55, 63, saya tiap hari beli 55 sampai 63. Kenapa beli saham NTBK gitu ya kan? Karena saya tahu dia mau lepas notasi gitu. Mau lepas notasi. Nah, cuman saat itu saya nggak tahu lepas notasinya tanggal 30 November. Saya nebaknya lepas notasinya tanggal 23 November. Saya telat seminggu. Nah, yaudah saya tunggu transaksinya bagus, ada kepentingan ya kita beli gitu ya kan. Saya beli kurang lebih average-nya 60. Nah, ketika notasinya lepas, dia get up. Bukan get up ya, di kerek naik gitu ya kan. Di kerek naik kurang lebih hampir 10%. Saya dari 60-an dikerek sampai 90-an. Ya udah, bebas. Saya mau gebuk ke bawah, tinggal gebuk ke bawah gitu ya. Itu waktunya taking profit. Nah, kurang lebih seperti gitu. Nah, banyak lagi sebenarnya saham-saham kepentingan yang dalam tanda kutip buka notasi. Contoh yang paling dekat, ya saham Pak Prayogo tanggal 15 ini gitu ya. Kan cuan mau buka notasi karena sudah 1 bulan. Dia 10% doang. Jadi tanggal 15 ini dia mau buka notasi dan transaksinya bagus. Jadi ya siap-siap. Nah, itu satu. Terus kemudian saham, ya ini sahamnya gocap ya gitu ya. Cuman potensi sangat main, yaitu saham HOPE. HOPE itu HOPE itu dia kan sekarang baru bangkit baru 2 bulan. Jadi ya sekitaran Januari atau Februari it's good to collect saham itu. Jadi ada kepentingan gitu. Jelas kita kepentingannya apa? 6 bulan lagi dari November, Januari ya hitunglah gitu 6 bulan lagi. Nanti ya sekitaran Januari atau Februari bisa di-collect. Nah, jadi ya kurang lebih sih seperti itu ya gitu ya. Jadi memahami kepentingannya, ada yang bisa cari, ada yang nggak bisa dicari, kurang lebih seperti gitu. Ya. Oke. Wah, ini Ko Hengki sudah mulai men-spill nih beberapa stock pick Ko Hengki nih mungkin ya untuk dalam beberapa bulan ke depan nih. Sebelumnya mungkin saya ingatkan juga ya ke viewers kita pada malam hari ini bahwa ini semua disclaimer on ya. Jadi semua keputusan investasi dan juga resikonya ada di tangan teman-teman semua ya. Jadi please do your own research. Kita di sini hanya sifatnya mengedukasi ya Pak Hengki ya. Jadi mohon dilakukan analisa lebih dalam untuk saham-saham yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pak Hengki juga sudah mulai banyak nih pertanyaan yang ada di komen ya Ko Hengki nih. Tadi ada beberapa seperti BBYB, Aisa, Medco, dan juga Archie ya. Mungkin dari 4 saham ini gimana Ko Hengki view-nya? So far sih kelihatannya mungkin BBYB ya yang lagi rame ya Ko Hengki ya. Sama betul. Archie mungkin ya. Menurut Ko Hengki gimana? Iya. Yang saya suka itu BBYB gitu kan. Saya main BBYB tadi di 410, 412 gitu kan, main sampai arah gitu ya kan. Udah arah nih, udah profit nih.
kunci arah. Saya happy banget gitu. Wih, arah bro gitu ya kan, santai nih. Ya akhirnya sih diguyur gitu kan. Benar-benar digebuk gitu. Ya sudah, saya taking profit, langsung saya haki semuanya BBYB-nya. Cuman so far BBYB ternyata yang haki itu MG. Saya kira yang haki itu emiten. Ternyata saya salah, yang haki itu MG. Jadi seharusnya BBYB masih bagus. BBYB, Medco, kalau teman-teman saya sih sudah rata-rata masuk ya Medco ya gitu ya kan. Kan saya belum masuk. Nah, saya lihat transaksi